Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loks Mame. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, dari Loks Mame, Aceh Utara, Radio Republik Indonesia menyampaikan Fokus Pagi. Satker sudah mulai proses administrasi rekonsiliasi namanya. Rekonsiliasi itu memastikan data untuk nanti pembayaran THR itu benar dan nanti KPPN akan menyalurkan secara benar dan tepat jumlah. Nah, kita awali dengan makanan pembuka atau takjil itu hanya 10%. Jadi jangan saat berbuka itu jangan kita jadikan ajang balas dendam. Tim redaksi RRI Loks Mame telah merangkum hasil liputan di antaranya. Hutan harus dijaga bersama. Minggu ini komoditi sayur mayur turun harga. Bersama saya Robi, inilah berita selengkapnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun 2023, untuk ke-12 kalinya, pemerintah Kota Loks Mame kembali meraih opini WTP. Penyerahan penghargaan opini wajar tanpa pengecualian WTP diterima pejabat PJ Wali Kota Loks Mame Ahanan berlangsung di tempat auditorium kantor BPK Perwakilan Aceh di Banda Aceh Senin kemarin. Pejabat PJ Wali Kota Loks Mame Ahanan didampingi Wakil Ketua DPRK T. Sofianus menerima laporan hasil pemeriksaan LHP berdasarkan LKPD tahun anggaran 2023 dari Kepala Kantor Badan Pemeriksaan Keuangan BPK Perwakilan Aceh, Rio Tirta, yang diwakili oleh Kepala Sub Auditoriat 1 Triana. Ahanan mengatakan capaian ini berkat kolaborasi yang baik antar semua elemen di pemerintah kota Loks Mame. Terkait rekomendasi dari BPK akan terus diperbaiki oleh pemerintah kota Loks Mame. Ahanan menjelaskan ke depan opini WTP ini akan terus dipertahankan. Pemko Loks Mame berkomitmen yang kuat dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Opini WTP ini merupakan suatu keharusan bagi pemerintah daerah. Saudara, konservasi hutan untuk menjaga lingkungan bagi kelangsungan masa depan generasi harus dijaga bersama. Mengenai hal tersebut, dilaporkan Muhammad Jafar. Berpengaruh besar terhadap kehidupan masa yang akan datang. Terutama saya sebagai pemerhati agak prihatin ya kalau misalnya eksploitasinya hanya aturannya aja yang bagus dibuat, tapi pada saat pelaksanaannya tindakannya itu jauh dari yang aturan-aturan yang dibuat. Akhirnya semua berbasis pada kebijakan. Pemerintah sebagai leading sektor harus menjaga lingkungan agar tetap stabil untuk masa depan anak cucu. Antara penebangan, pembukaan lahan baru dan konservasi hutan harus sejalan, jika tidak akan berdampak pada tidak stabilnya lingkungan. Akademisi sekaligus pemerhati lingkungan Yusrawati menilai program pemerintah ke depan harus sesuai dengan perencanaan dan aksi di lapangan dalam rangka menyelamatkan lingkungan. Jika tidak diindahkan akan berdampak serius bagi masa depan dan tidak seimbangnya alam, seperti terjadi bencana banjir jika musim hujan serta kekeringan di saat musim kemarau karena tempat endapan air tidak ada lagi akibat rusaknya hutan di hulu sungai. Untuk menjaga lingkungan agar tetap terpelihara, masing-masing kita harus melakukan berbagai upaya dari hal yang paling kecil, yaitu menanam pohon di lingkungan masing-masing. Semua udah pada gundul, terus terjadi penebangan yang gak sehat lah untuk alamnya. Jadi kita harus siap-siap memang dengan kondisi nanti pada saat hujan banjir, pada saat nggak hujan kekeringan kita. Nggak ada cadangan air. Itulah salah satu resiko bencananya. Dan itu memang nggak bisa kerja sendiri ya. Semua harus sevisi misi dan semua harus sama. Akademisi di kampus selalu
kampanyenya kampanye Save the Earth, One Man One Tree, untuk mahasiswa lakukan hal baik sekecil apapun yang kita bisa. Sementara kan kita sekarang lakukan hal baik sekecil apapun yang kita bisa. Apa yang kita bisa sekarang itu aja kita lakukan. Jadi kita nggak. Di sisi lain, program pemerintah selama ini cukup bagus dalam rangka menjaga lingkungan, akan tetapi diharapkan jangan sebatas program saja, sementara pelaksanaan di lapangan masih jauh dari yang diharapkan. Demikian Muhammad Jafar melaporkan. Pendengar, berikut kita ikuti wawancara singkat yang dipandu Muhammad Sofyan bersama Ketua IPSM Aceh Utara terkait konservasi hutan mencegah bencana alam. Silakan. Ya, baik pendengar, saat ini kami sudah tergabung bersama Ketua Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat IPSM Kabupaten Aceh Utara, ada Bapak Mukhtarudin. Assalamualaikum Pak Mukhtar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Mukhtar, seiring peringatan keanekaragaman hayati tahun 2024 ini Pak. Nah, tentunya berbicara soal konservasi. Nah, ini bagaimana tanggapan dari IPSM soal konservasi hutan mencegah bencana alam? Dan kita mengetahui bersama di mana Kabupaten Aceh Utara itu kan sering terjadi banjir Pak. Nah, silakan Pak. Terima kasih. Menurut pandangan kami dari Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat, kesadaran masyarakat sekarang ini dalam rangka berusaha, terutama adalah untuk mencari rezeki, kemudian menyimbangi dengan alam, ini sudah sangat berkurang. Sementara di Aceh Utara, termasuk daerah rawan bencana, seharusnya ada gerakan secara massal untuk melakukan penanaman pohon secara keseluruhan yang bermanfaat. Jangan menanam sawit secara besar-besaran. Kenyataan yang kami pantau di lapangan, ini bukannya ada kesadaran untuk menanam pohon, tapi malah merusak secara besar-besaran. Kemarin kami dalam perjalanan, itu dari Cetgiri sampai ke Tanah Merah, jauhnya sekitar 40 km kiri kanan, itu ratusan ribu hektar lahan di sana adalah semuanya sudah ditanam sawit dan ditebang secara besar-besaran kemarin, juga ditanam sawit kembali. Jadi jangan mimpi Aceh Utara bisa keluar daripada banjir secara keseluruhan. Berarti alih fungsi lahan ini Pak ya? Ya, alih fungsi lahan semuanya menanam sawit Pak. Karet malah ditebang. Kemudian pohon-pohon lain juga tidak ada kesadaran untuk menanam tumpang sari istilahnya. Padahal kalau misalkan penanaman pohon karet masih bisa mencegah juga ya? Iya, bisa berkurang. Ini saya lihat ada pembiayaran dari pihak berwenang. Maksudnya tidak ada usaha-usaha dari pihak berwenang untuk melakukan langkah-langkah penyeimbangan. Misalnya dalam 5 ruas sawit ada ditanam satu pohon yang bisa menambah air atau menyerap air atau menahan abrasi dan lain sebagainya. Ini nggak ada terjadi. Jadi siap-siap untuk Aceh Utara dan sekitarnya, kita tiap tahun, kalau misalnya setiap tahun itu 1 sampai 14 kali banjir, tahun berikutnya bertambah. Padahal kalau secara metode perkebunan ini bisa ya Pak ya, maksudnya ditanam tumpang sari itu bisa ya. Aturan lingkungan hidup itu harus. Misalnya 3 ruas sawit itu ada 1 ruas untuk penanaman pohon keras. Tapi ini sama sekali tidak terjadi di lapangan. Ini kita bicarakan fakta hari ini. Kita nggak ada kepentingan menyangkut dia siapa yang salah, siapa yang ini. Kenyataan di lapangan demikian. Berarti di satu sisi penanaman sawit ini mungkin memberikan manfaat juga bagi si pemilik ya ataupun pekerja. Terbukti dengan ada penanaman sawit secara besar-besaran, terbukti dengan penanaman sawit secara besar-besaran, buktinya Aceh Utara bisa miskin, tapi nggak ada manfaat sama sekali. Ada manfaat bagi orang-orang tertentu saja. 90% misalnya dari perkebunan masyarakat kita adalah miskin, karena mereka tidak bisa menikmati daripada hasil sawit tersebut. Berarti sawit ini dikelola oleh beberapa orang. Yang kaya beberapa orang saja, yang imbasnya ratusan ribu orang masyarakat Aceh Utara.
Ini persoalannya. Karena kalaupun memang ini harus ditekan, tentunya seperti Pak Mukhtar tadi sampaikan ya, harus ada kompakan memang dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah ini. Menurut Harus dari atas ke bawah. Kami kalau dari bawah ke atas ini sudah sering melakukan advokasi dan segala macam melalui media, melalui perorangan, melalui kampung-kampung. Ini nggak ada hasil. Yeah. Jadi harus ada ketegasan oleh pemerintah, boleh menanam sawit sesuai dengan aturan. 3 ruas sawit, misalnya ada 10 hektar sawit ditanam, berarti ada 2 hektar yang ditanam pohon keras. Itu wajib. Tapi hari ini tidak ada terjadi kondisi seperti itu. Ini yang patut kami sesalkan. Berarti harapan dari pemerintah itu tadi ya, soal regulasi itu tadi ya, yang Pak Mukhtar sebutkan ya. Harus tegas, pemerintah hari ini harus tegas. Kalau enggak, pemerintah berarti mengorbankan rakyat banyak. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Mukhtar atas waktunya ini Pak, sudah bergabung bersama RRI. Ya, alhamdulillah Bang, makasih banyak. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Semawe. Memasuki minggu ketiga bulan Mei 2024, harga barang komoditi sayur mayur di pasar tradisional di Kota Lok Semawe seperti kentang, tomat, dan wortel mengalami penurunan harga. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Lok Semawe yang diwakili oleh Kasih Bimbingan Usaha dan Kerjasama Perdagangan Rahmat Syah, Senin kemarin mengatakan meskipun secara umum harga barang kebutuhan pokok masyarakat di daerah ini dinilai masih stabil, namun sejumlah barang komoditi sayur mayur turun harga. Adapun barang komoditi sayur mayur yang mengalami penurunan harga adalah kentang turun 7%, harganya di pasar Rp13.000 hingga Rp14.000 per kilogram. Tomat Medan turun 7%, harganya di pasar turun menjadi Rp12.000 hingga Rp13.000 per kilogram. Tomat lokal turun 8%, harganya di pasar menjadi Rp11.000 hingga Rp13.000 per kilogram. Dan wortel turun 10%, harganya di pasar turun menjadi Rp8.000 hingga Rp9.000 per kilogram. Selain itu, lanjutnya barang komoditi yang mengalami peningkatan harga pada minggu ini, yakni ikan tongkol naik 16,66%, harganya di pasar menjadi Rp33.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Dan bawang merah naik 10%, harganya di pasar naik menjadi Rp53.000 hingga Rp55.000 per kilogram. Anggota Kepolisian Republik Indonesia Polri di Polres Lok Semawe terus meningkatkan kesiapan dan kemampuan bela diri mereka melalui latihan rutin yang intensif seperti yang dilakukan Selasa 21 Mei 2024 pagi. Latihan ini melibatkan berbagai teknik bela diri seperti taekwondo dan karate yang dirancang untuk meningkatkan kekuatan fisik, kecepatan, dan keterampilan taktis. Kapolres Lok Semawe AKBP Hengki Ismanto melalui Kasih Humas Polres Lok Semawe Salman Alfarisi mengatakan pentingnya latihan bela diri ini sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Lok Semawe. Menurut Salman, dengan meningkatkan kemampuan bela diri, anggota Polri menjadi lebih siap dalam menghadapi berbagai situasi, mulai dari penegakan hukum hingga penanggulangan kejahatan. Latihan bela diri ini juga menjadi sarana untuk membangun kekompakan dan kebersamaan di antara anggota Polri. Dalam suasana yang penuh semangat dan disiplin, para anggota saling mendukung dan memotivasi satu sama lain untuk mencapai kemajuan dalam pelatihan mereka. Melalui komitmen yang teguh terhadap latihan bela diri ini, Polres Lok Semawe, tambah Salman, memperkuat posisi sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Diharapkan dengan kesiapan yang terus ditingkatkan ini, Polri dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat di Lok Semawe. Demikian pendengar,
Fokus Pagi edisi hari ini. Bersama saya Robi, tetaplah bersama kami di Lintas Lok Semawe Pagi. Demikian Fokus Pagi Radio Republik Indonesia Lok Semawe.